ya. Tinggal kita ke grading minimum kurvatur. Nah pilih aja yang mau kita grid kan TMI ya, yang ada di kolom ini bisa pilih. Nah kalau output bebas saja teman-teman mau main apa gitu ya, tinggal kita oke. Nah jadi kan kasih hasil gridnya kan gitu. Tapi masih TMI lah ya. Jadi kan kalau TMI ini kan masih belum dilakukan pemisahan anomali kan belum ya. Pemisahan anomali, terus nanti kalau magnetik harus direduksi ke kutub ya kan, 2 kali kan, jadi pemisahan sama reduksi ke kutub ya kan. Nah kalau udah sampai sini kita bisa mulai melakukan pre-processing gitu ya, sebelum nanti kita pemisahan anomali. Nah kita mulai ke sini nih, ke load menu. Nah gunanya tuh munculin menu map ya. Nanti dia muncul, tinggal kita open, dia ada di sini. Nah gitu kan. Nah mulai di step by step nih. Kita mulai dari pre-processing dulu ya. Prepare grid, klik. Nah ini kita pre-processing. Nah pilih yang TMI ya. Pilih yang TMI. Di output saya biasanya tulisnya pre-process aja nih. Pre-process TMI gitu ya. Jadi TMI nya dilakukan pre-processing. Ini bagian bawahnya default aja ya, default. Kita start. Nah jadi kayak gini. Ini sebenarnya nggak perlu dipusingin ya, ini hanya pre-processing aja ya. Biasanya kan kalau yang kita masukin kalau di paper kan teman-teman dia TMI gitu ya, anomali TMI sama RTP kan biasanya ya, harus tupol kan gitu. Nah lanjutnya kalau kita udah pre-processing ke forward FFT. Nah jadi ini fungsinya buat merubah data kita ini yang data spasial jadi data frekuensi gitu ya. Jadi kalau nanti udah kalau datanya udah dirubah ke data frekuensi, nanti bisa diestimasikan tuh kedalaman datanya, biasanya gitu. Ini tinggal kita oke aja ya, karena dia default nih biasanya nih, udah langsung kepilih pre-processnya kan. Kita oke ya, jadi nggak ada terjadi apa-apa ya kalau forward ya, cuma merubah domain datanya aja gitu. Nah selanjutnya kita ke interaktif, pilih yang radial leverage spektrum. Nah ini gunanya buat munculin spektrumnya gitu ya. Nih saya namainnya karena radial leverage saya RA aja, RA TMI gitu. Udah di oke aja. Nah lalu kita baru munculin si spektrumnya ya. Kita nge-display ini, klik ini udah default nih ya, oke. Nah ini spektrumnya. Nah dari sini kita udah bisa ketahuan nih dari data yang kita punya ini, estimasi depth kedalaman paling dalam ini berapa nih? Ya kalau kita di sini nih, ya anggap aja lah 0,2 ya, tapi ini K unitnya maksudnya kilometer unit ya. Jadi kalau 0,2 kilometer kalau dirubah ke meter berapa dalam tuh berarti? 200 ya. Nah, jadi penetrasi terdalam di data ini cuma 200 meter gitu ya, paling dalam gitu ya, gitu. Nah kalau yang ini udah familiar juga kan, ini spektrum ini. Jadi yang bagian regional, anomali regional mana, residual mana, noise mana, tahu nggak? Udah diajarin juga kan ini. Biasanya kalau yang anomali regional kan dia zona dalam ya. Nah kalau zona dalam biasanya kita pilihnya dia yang kemiringannya paling curam. Biasanya paling sampai sini nih, ini sampai sini bisa dikatakan dia zona regional gitu ya. Nanti ke bawahnya sampai sini bisa residual nih. Residual kan zona dangkal ya. Karena kalau kita ambil di bagian sini kan lihat aja nih estimating depth-nya kan dangkal ya. Nah kalau kita ambil regional bagian sini, depth-nya di sini kan, dalam kan. Nah noise tuh dia pada saat si grafiknya tuh mau apa namanya flat gitu ya. Nah, pas mau flat ini zona noise nih gitu. Nah karena ini kita buat nikel ya kemarin ya. Karena buat nikel pasti kan kita ngambilnya pasti zona yang dangkal kan ya. Karena nggak mungkin nikel sampai 200 meter kan ya, terlalu dalam gitu. Oke, nah baru kita lakukan pemisahan anomali.
ke interaktif di interaktif spektrum filter. Ini default aja ya, default kita oke. Nah sebenarnya kalau filter macam-macam ya, pasti kalian juga udah diajarin ya. Ada bandpass, ada butterworth, ada upward juga kan. Nah kalau saya biasanya pakainya bandpass ya. Ini preview. Nah preview itu untuk melihat original grid yang kita punya sama yang filter grid. Jadi filter ini after ya, after setelah kita filter dia bentuk konturnya jadi gimana gitu. Misalkan kita mau anomali regional dulu ya, kita mau ambil yang zona dalamnya dulu. Nah ini kita tarik sampai tadi batasnya kira-kira di mana regional, kan di sini ini kan. Nah di sini. Nah kadang dia suka geser, kita ingetin aja nih angkanya. Nah 606 ya, ketik lagi aja di sini, ketik lagi 606 gitu ya. Kalau dia agak geser, nah itu. Nanti yang terlihat bentuknya kan seperti ini nih. Jadi kontur anomali regional tuh sebetulnya mirip dengan TMI-nya, cuma dia lebih soft, lebih halus gitu ya. Nah cara lihat ciri-cirinya kayak gitu, dia lebih halus. Nah kalau dirasa menurut kita ini udah cukup ya, kita oke aja nih, kita oke, kita panggil si konturnya tadi yang regional ya, ke apply filter. Nah kita namain di sini anomali regional gitu ya, anomali regional gitu, enter. Nah jadi kan tuh. Oke, ini untuk yang anomali regional. Nah sekarang kita mau yang residual nih, yang dangkalnya gimana cara ngambilnya? Sama kayak tadi, sini kan, interaktif, oke, yes aja. Nah ini kan tadi regional nih. Nah berarti untuk yang residual caranya ini kita dorong ke bawah dulu. Ingetin tadi batas bawah regionalnya berapa? Nah 606 kita masukin ke sini. Nah paham kan maksudnya? Nah jadi kita potong gitu kan, kita ngambil tengah-tengahnya kan. Nah ini kita tarik aja ke bawah. Nah kita tarik misalkan ya sampai sini boleh lah gitu ya. Sampai sini nggak apa-apa lah. Dari sini 4,1 ya. 4,1. Sip. Nah sini lah. Ini kita ambil dia untuk residual ya. Jadi nanti bentuknya residualnya seperti ini. Tinggal kita oke lagi, kita panggil lagi dia di sini ya. Apply anomali residual. Set. Jadi kan. Nah jadi kalau residual biasanya konturnya dia lebih beragam ya, lebih bervariasi kan, karena batuan yang dangkal biasanya lebih bervariasi kan dibanding batuan yang jauh di dalam kan gitu. Nah kalau sudah jadi gini biasanya magnetik belum bisa dilakukan interpretasi nih ya, tapi kalau gravity udah residual terjadi kan, tapi kalau magnetik nggak bisa ya, karena magnetik tuh punya dua kutub ya, ada utara ada selatan kan. Nah kita harus mengeliminasi satu kutubnya, oke, gunanya biar kita mudah untuk